2,000 years later. Baik, yang pertama itu ada pengertian World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Adalah organisasi internasional yang mengatur dan mengawasi perdagangan antar negara. World Trade Organization dibentuk pada 1 Januari 1995 sebagai hasil dari perundingan Uruguay Round yang sebelumnya berada di bawah General Agreement on Tariffs and Trade. Jadi markas besar World Trade Organization berada di Geneva dan organisasi ini beranggotakan sebagian besar negara di dunia. Selanjutnya ada latar belakang berdirinya World Trade Organization. Jadi sebelum World Trade Organization berdiri, perdagangan internasional diatur oleh General Agreement on Tariffs and Trade yang dibentuk pada tahun 1947. Namun, seiring berkembangnya perdagangan global, diperlukan organisasi yang lebih kuat dan memiliki aturan yang lebih lengkap. Oleh karena itu, pada tahun 1995 dibentuk World Trade Organization dengan tujuan menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih teratur, adil, dan terbuka. Jadi, tujuan utama World Trade Organization yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia melalui perdagangan internasional. Yang kedua, mengurangi hambatan perdagangan antar negara. Yang ketiga, menciptakan persaingan perdagangan yang sehat dan adil. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Yang kelima, menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara secara damai. Dan yang terakhir itu membantu negara berkembang berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Selanjutnya itu ada fungsi World Trade Organization ya teman-teman. Jadi yang pertama itu mengatur perdagangan internasional. Jadi World Trade Organization menetapkan aturan yang menjadi pedoman bagi negara-negara anggota dalam melakukan perdagangan. Yang kedua, ada forum negosiasi perdagangan. World Trade Organization menjadi tempat bagi negara anggota untuk melakukan perundingan dan kesempatan kerja. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa perdagangan. Jika terjadi konflik antar negara, World Trade Organization menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Dan yang keempat, mengawasi kebijakan perdagangan. World Trade Organization memantau kebijakan perdagangan negara anggota agar sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Dan yang terakhir itu ada memberikan bantuan teknis. Jadi World Trade Organization membantu negara berkembang melalui pelatihan dan konsultasi mengenai perdagangan internasional. Jadi di sini peran World Trade Organization dalam perdagangan internasional yaitu mendorong liberalisasi perdagangan dunia dan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan. Selanjutnya meningkatkan akses pasar bagi negara anggota, menjaga stabilitas sistem perdagangan global, dan yang terakhir itu menyelesaikan perselisihan perdagangan secara hukum. Selanjutnya World Trade Organization dan Indonesia. Jadi Indonesia menjadi anggota WTO sejak organisasi ini didirikan pada tahun 1995 sebagai anggota World Trade Organization. Indonesia memperoleh manfaat berupa yang pertama itu ada akses pasar ekspor yang lebih luas, yang kedua perlindungan terhadap diskriminasi perdagangan, yang ketiga kesempatan mengikuti perundingan perdagangan internasional, yang keempat peningkatan daya saing produk nasional di pasar global. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa meningkatnya persaingan produk impor dan tuntutan peningkatan kualitas produk ekspor. Jadi, kesimpulannya di sini, World Trade Organization merupakan organisasi internasional yang berperan penting dalam mengatur perdagangan dunia. World Trade Organization bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang terbuka, adil,
dan teratur melalui berbagai aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Keberadaan World Trade Organization memberikan banyak manfaat bagi negara anggota, termasuk Indonesia, meskipun masih terdapat berbagai tantangan dan kritik dalam pelaksanaannya. Sekian materi pembelajaran dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.